Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya channel Bunda Dava dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Di pagi hari ini dimulai dengan aktivitas mencuci piring, dan kebetulan semalam tidak cuci piring terlebih dahulu ya teman-teman, karena dilanda sama si mager. Jadi ini baru pagi hari saya cuci. Biasanya pagi hari itu dapur sudah kondisi rapi, tapi kali ini karena si mager datang, ya sudahlah. Akhirnya dipending dulu pekerjaan cuci piring di malam harinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, karena kalau saya sudah cuci piring malam, biasanya masak pagi-pagi, tapi karena belum dicuci, akhirnya masaknya pun jadwalnya kita mundurin. Nah ini setelah nyuci piring, kita lanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Oh iya, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mantengin channel saya dari awal sampai akhir, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, subscribe, dan juga sering share video saya. Tanpa teman-teman, apalah ya teman-teman, channel saya tidak mungkin akan ramai penontonnya. Kadang memang naik turun ya teman-teman. Kadang kalau mungkin kalau videonya menurut teman-teman menarik itu akan rame, tapi kalau videonya kurang menarik juga akan sepi penonton. Tapi nggak apa-apa, kita jalanin aja dengan konsisten. Tidak usah berpikiran yang membuat mood kita menjadi down, kita tetap harus semangat terus. Nah, ini cuci piring sudah selesai, biasanya saya lanjut dengan cuci beras. Tapi di sini sepertinya saya mau bersih-bersih rumah dulu teman-teman. Karena kalau rumahnya sudah bersih, nanti itu akan lebih rileks lagi ya buat kita. Nah, ini saya di sini mau kasih tips nih buat teman-teman di masa-masanya musim hujan ini. Kan biasanya yang paling sering sekali rentan kotor itu adalah bagian lantai ya teman-teman. Karena di luar basah, mau itu telapak sandal ataupun telapak kaki ataupun bekas roda motor, biasanya akan berbekas di lantai. Kalau saya menyiasatinya, tidak selalu saya pel teman-teman, terutama di bagian dalam. Kalau dalam kan otomatis tidak terlalu kelihatan ini banget kotor ya teman-teman, kecuali kita punya babynya masih rentan untuk main di lantai, itu beda lagi ya teman-teman. Tetapi kalau kita sudah mayoritas orang dewasa atau anak-anak yang masih bisa terkontrol, itu kita akan siasati dengan cukup disapu sehari 2 atau 3 kali. Kemudian ketika nyapu, misalnya ada bekas tapak kaki ataupun tapak motor, rodanya, itu bisa kita gesek aja pakai sapu ya teman-teman. Nah itu nanti setelah itu biasa kita lap-lap aja pakai lap kering, atau enggak digesek pakai sapunya aja teman-teman. Ijuknya nanti juga kan bersih ya lantai gitu. Dan setelah itu nyapu semua selesai, jangan lupa teman-teman, sapunya itu selalu dicuci. Kalau saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kotoran nempel di sapu itu, biasanya cenderung kalau kita nyapu itu akan berbekas dari sapunya teman-teman. Karena ada bekas dari kotoran yang nempel di bagian sapunya atau di ijuknya gitu. Tapi kalau setiap habis kita nyapu, kemudian kita cuci bersih, terus kita keringkan, nanti kalau kita mau sapu lagi tuh otomatis lantai itu akan terjaga kebersihan ya teman-teman. Itu yang sering saya pakai setiap harinya. Jadi jangan pernah males untuk cuci ijuk sapu setiap kali habis kita gunakan. Terlebih kalau habis kita gunakan ke bagian garasi mobil. Biasanya itu bekas mobil juga sama ya teman-teman. Kadang juga kan ada kotoran hewan, apa itu pupnya cicak atau pupnya apalah, mungkin musim hujan, setiap rumah kan beda-beda ya teman-teman. Ataukah ada bekas tikus kah, kan kita tidak tahu. Kadang kalau hujan sedikit air agak naik, tikus tuh suka naik ke bagian teras rumah, kan seperti itu. Nah kalau udah ada kayak gitu, ya sebaiknya kan kita pel ya teman-teman, kita siram gitu terasnya gitu, udah nggak bisa ketolong dengan sapu lagi gitu. Tapi kalau kondisinya masih aman, ya udah nggak
apa-apa, cukup sapunya yang kita cuci. Jadi mengurangi jadwal ngepel kita di musim hujan teman-teman gitu. Kalau pekerjaannya nggak terlalu numpuk otomatis stresnya kita berkurang ya teman-teman. Tapi kalau pekerjaan terus-menerus setiap hari rutinitas itu terus yang kita kerjakan, otomatis kan satu jenuh, kedua juga kita akan merasa jengkel ya teman-teman, capek rasanya gitu. Nah, kalau udah nyapu kemudian ngepel kan capeknya 2 kali lipat buat kita. Jadi kalau misalnya sambil nyapu, sambil dikesek itu sama ijuknya, itu membantu teman-teman. Jadi bisa kita ngepel itu paling tidak seminggu hanya 2 kali, gitu teman-teman. Mudah-mudahan tips saya bermanfaat ya teman-teman. Dan bisa menyemangati teman-teman untuk beraktivitas juga di rumah gitu. Tapi lain hal kalau kita punya baby ya teman-teman, mungkin tips seperti ini agak kurang cocok gitu karena kan baby itu masih rentan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Ini saya mau nyapu bagian ruang tamu. Ya, seperti inilah keadaan rumah minimalis. Kalau malam kendaraan masuk udah sempitnya minta ampun, dan memang ini ruang tamu udah ruang multifungsi, bukan hanya diperuntukkan untuk ruang tamu saja teman-teman, tetapi juga untuk tempat kendaraan di malam hari. Karena kalau mau disimpan di luar, di teras memang cukup tempatnya, tetapi rentan ya teman-teman, kita jangan sampai ngambil risikonya gitu. Karena di mana ada kesempatan di situ takutnya menimbulkan kejahatan. Yang tadinya orang lihat tidak berpikiran untuk neko-neko terhadap kendaraan kita karena kita naruhnya sembarangan kan, jadi akhirnya memicu. Jadi ya disiasatinya dah, kita masukin aja ke dalam rumah, cari aman, walaupun capek sedikit tidak apa-apa, yang penting aman ya teman-teman, seperti itu. Oke, lanjut aja, ini saya mau bersihin dulu kursi-kursi kayu ini. Ini saya beruntungnya punya kursi kayu yang tidak rewel dan dia cuma dibersihin sama kemoceng aja sudah cukup, karena ini kan musim hujan jadi debu nggak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau di musim panas debu banyak, saya juga pakai lap basah teman-teman, karena kalau hanya pakai kemoceng itu cuma memindahkan debu aja teman-teman ya, sebetulnya tidak bersih gitu. Nah, ini saya lanjut lagi, kita sapu-sapu kolong-kolongnya. Sebetulnya kalau setiap hari kita sapu bagian kolongnya itu sebenarnya nggak ada debu kotoran teman-teman, karena sudah rutin disapu ya. Jadi jangan pernah males-males kalau untuk nyapu itu, ayo semua bagian sudut-sudut tuh semua harus kita sapu. Jadi bersihnya total teman-teman. Nah, ini lanjut lagi, kita langsung menata kursi-kursi bantalnya, ditepuk-tepuk biar nggak kempes ya teman-teman. Nah, nanti udah selesai dari sini, bagian ruang tamu kita ke bagian teras. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang bagian rentan paling kotor ini sebenarnya di teras teman-teman. Karena kalau musim hujan itu inilah tempat yang pertama kali kita injak ya teman-teman. Dan sendal itu juga biasanya nggak sampai di luar, nggak mungkin ya teman-teman, pasti kita masukkan. Nah, makanya kondisinya gampang kotor. Nah, itu saya gesek-gesek kayak gitu teman-teman, biar nggak terlalu kelihatan kotor banget dan tidak perlu kita mengepel setiap hari teman-teman. Cukup dingin-dinginan aja, dan nanti setelah ini kan sapunya juga tetap kita cuci. Nah, ini di garasi mobil yang memang tidak terlalu kotor, cuma kan kita antisipasi aja teman-teman ya, kalau kita sapunya nggak cuci nanti kembali lagi kita gunakan ke lantai dalam, itu juga kan rasanya risih ya, kalau saya seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti inilah. Nah, langsung kita cuci. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini, semoga tipsnya bisa membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel saya minta tolong subscribe-nya ya teman-teman, dan juga like-nya maupun komennya. Baiklah teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan